Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan sampai detik ini, sampai kita berpuasa, sampai mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan berkah ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mana beliau yang memperkenalkan kita syariat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa membedakan antara hak dengan yang batin. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang saleh dan terutama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melakukan ibadah, kita harus tahu betul bahwa ibadah harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa ibadah itu asik dan sangat mengasihkan. Karena kenapa? Setiap ibadah yang kita lakukan jika kita tidak landaskan dengan pondasi seperti itu, maka akan ada dalam hati kita rasa berat untuk melakukannya, terutamanya ibadah puasa. Mungkin ibadah puasa adalah ibadah yang paling sangat luar biasa, yang pahalanya yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah-ibadah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada hambanya, ada hitungannya dari 10 sampai dengan 700. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kabar yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran sendiri terhadap pahala puasa bulan Ramadan. Karena puasa bulan Ramadan adalah puasa yang pahalanya aku dengan hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini adalah sebuah momentum kita untuk mendapatkan jackpot ibadah pahala dari amal-amal yang kita lakukan. Kenapa? Setiap amal ibadah puasa yang kita lakukan akan bernilai dan berlipat ganda di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita terus melaksanakan suatu ibadah sunnah, ibadah wajib terutama harus kita perbaiki. Kenapa? Ibadah sunnah dalam bulan Ramadan akan dihitung sebagai puasa wajib. Puasa sunnah pada bulan Ramadan, ibadah sunnah pada bulan Ramadan akan dihitung sebagai ibadah wajib oleh Allah Subhanahu wa taala dan lipat gandakan. Dan barang siapa yang ingin puasanya banyak pahalanya, maka bisa kita sehari kita puasa, kita bisa mendapatkan 10, 20, 30 bahkan ratusan pahala puasa. Dengan cara apa? Memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa. Karena memberikan makan kepada orang berpuasa adalah kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dari orang-orang yang berpuasa. Teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, keutamaan puasa sangatlah luar biasa. Sering kita dengar mungkin banyak keutamaannya. Salah satunya adalah puasa. Kita ingat bahwa puasa adalah ibadah wajib dari rukun Islam yang Allah susun untuk kita sebagai hambanya. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yang kedua sholat, terus zakat, puasa dan haji. Berarti puasa adalah merupakan rukun Islam yang harus kita laksanakan. Dan barang siapa yang tidak melaksanakan rukun Islam, maka dia dicap dengan orang sama dengan orang kafir. Kenapa? Karena meninggalkan suatu hal yang wajib. Teman-teman sekalian, mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan semua ritual-ritual yang ada di bulan Ramadan dengan baik. Kita sholat tarawih, kita sholat tahajud, kita sholat witir dan sebagainya. Bahkan kita sholat subuh kita perbaiki, sholat asar kita perbaiki, sholat zuhur kita perbaiki, sholat maghrib kita perbaiki, dan sholat isya kita perbaiki. Kita perbaiki semua ibadah kita yang bolong, kita maksimalkan pada saat ini. Mudah-mudahan dengan
dengan maksimalnya ibadah kita pada saat ini menjadikan kebiasaan kita untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah ibadah yang kita lakukan adalah merupakan bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari bentuk pengabdian ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sesuai dan bahkan lebih. Kalau kita mengandalkan amal dan ibadah kita untuk menuju ke surga, mungkin tidak ada kesempatan, tapi kita hanya menghadapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.